Kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan berkata-kata. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan pada saat ini, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, pada saat ini teman-teman semua, kita sudah masuk di tahun 2023. Suka duka sudah kita lalui, sudah kita lewati. Tapi bukan berarti kita tidak akan melewatinya atau menghadapinya di tahun 2023 ini. Melainkan semuanya akan kita alami, akan kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Untuk itu pada saat ini kita akan belajar bersama-sama beberapa poin dan tema berikut. Tema yang saya bagikan pada hari ini yaitu cinta dirasa benci. Ya, cinta dirasa benci. Kita semua pasti sudah tahulah apa arti cinta, dirasa dan benci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah suka sekali, sayang sekali, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, dan tidak mungkin ada orang yang hidup tanpa cinta. Sedangkan kata dirasa merupakan bentuk kata kerja pasif dari kata merasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merasa berarti mengalami rasa di dalam hati. Sedangkan kata benci adalah atau kebencian merupakan sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan atau antipati untuk seseorang. Nah, teman-teman, terkadang kita salah menilai sifat seseorang. Kita di sini sudah tahu sifat-sifat teman kita satu dengan yang lain. Nah, orang lain terkadang suka menegur kita. Nah, terkadang kita salah menilai kata menegur itu. Terkadang kita merasa kayaknya dia benci deh sama aku. Kenapa sih dia suka marah-marahin aku? Misalnya di dalam kepengurusan, pemimpin kakak-kakak tingkat suka marahin adik-adik, ataupun di asrama suka menegur kita semua. Nah, itu sebenarnya bentuk atau wujud kasih atau cintanya ke kita. Kalau misalnya orang itu tidak memiliki kasih terhadap kita, maka apapun yang kita lakukan ya dia bodo amat. Dia tidak mau menegur kita sekalipun. Ya kalau mau jatuh ya jatuh aja. Tetapi karena seseorang tersebut memiliki kasih atau cinta kepada kita, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk menegur kita. Jadi teman-teman, jangan salah menilai teguran itu dari seseorang. Karena kenapa? Karena itu adalah bentuk kasihnya ke kita. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan semua masalah atau percobaan menghampiri kita. Setiap masalah Tuhan mengizinkan. Karena apa? Karena Tuhan ingin memproses kita lewat masalah-masalah yang kita hadapi, lewat persoalan yang kita hadapi. Masalah itu adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita, fakta tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita merasa ini sebuah masalah karena tujuan atau keinginan saya ini belum tercapai. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita? Poin yang pertama yaitu untuk membangun iman kita. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10, kita buka bersama-sama.
Satu dari cewek mau baca ayat 9 dan cowok ayat 10. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Ayat 10. Cowok-cowok. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ini adalah ucapan-ucapan Rasul Paulus ketika ia mengajar di gereja-gereja. Berbagai kesukaran, masalah yang dia hadapi karena kita dalam manusia yang memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. Namun di sini Rasul Paulus bahkan mengatakan, sebab justru dalam kelemahan kuasaku, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah teman-teman, jikalau kita merasa diri kita sudah bisa, maka kuasa Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita sudah merasa benar. Nah tetapi kalau kita merasa bahwa diri kita ini masih belum apa-apa, masih membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan berkarya di dalam hidup kita. Jadi berbahagialah kita yang banyak kelemahannya, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, karena dari situlah kita akan menerima alternatif dari segala kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Ada kalanya masalah yang kita hadapi Tuhan izinkan untuk membangun iman kita kepadanya dan menyadarkan kita bahwa Dia tidak bisa hidup, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Nah masalah menghampiri kita, Tuhan izinkan itu untuk membangun iman kita. Kita akan mengimani bahwa semua kelemahan-kelemahan yang kita miliki akan membawa dampak di dalam diri kita yang awalnya mungkin kita merasa tidak mampu, dan akhirnya kita merasa mampu karena Tuhan Yesus, maka karya Tuhan sudah terjadi di dalam hidup kita. Nah masalah-masalah yang kita hadapi bisa membuat kita jatuh atau bertumbuh. Karena apa? Karena terkadang kita ketika menghadapi suatu masalah, kita mencari alternatifnya di dunia ini saja. Kita mencari kebahagiaan di dunia ini, kita pergi ke suatu tempat yang menurut kita akan membuat kita bahagia. Nah itu yang akan membuat kita jatuh. Kenapa? Karena kita tidak berharap kepada Tuhan, berharap bahwa masalah yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita bertumbuh di dalam masalah yang kita hadapi, kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa, sering membaca firman Tuhan, merenungkan. Itulah yang akan membuat kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Dan serasa masalah-masalah yang kita hadapi itu cuman yang mengalir aja dan semuanya itu akan terselesaikan. Nah masalah bisa menjadi suatu cara yang Tuhan pakai untuk merubah pilihan kita. Misalnya contoh nih, kita di liburan kemarin pasti ada teman-teman yang kerja kan, ada teman-teman yang kerja, biar apa? Biar dapat penghasilan, biar dapat uang. Kalau sudah dapat uang bisa beli ini, bisa beli itu. Nah terkadang pilihan yang kita pilih itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah Tuhan buat masalah biar merubah pilihan yang kita pilih itu yang tidak sesuai dengan keinginannya bisa menjadi sesuai dengan keinginannya. Waktu libur kemarin kami berlibur di tempat
gembala, dan pas selesai dia mau kasih kami BK. Nah, sebelumnya itu kami sudah banyak rencana-rencana. Kami beli inilah, kami lurusin inilah. Tetapi kenyataannya itu tidak bisa. Tuhan membuat masalah atau jalan supaya hasil yang kami dapat ini tidak dipakai untuk itu, karena itu tidak memberkati, karena itu tidak bermanfaat di dalam diri. Jadi masalah itu bisa mengubah pilihan kita menjadi ke pilihannya yang Tuhan inginkan. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan masalah-masalah menghampiri kita? Poin yang kedua yaitu untuk menguji kita. Ada yang tahu teh celup kan? Pasti udah pernah, sering lah kita bikin teh celup. Sering kan? Misalnya kalau ada tamu, kakak-kakak rumah pasti nyuruhnya, "Ay, bikin teh ini, bikin ini," ya kan? Nah, teh celup itu bisa mengubah warna air jika airnya panas. Kalau airnya dingin, teh celup itu tidak mengubah secara cepat dan pekat air tersebut menjadi warna kecoklatan, warna teh celup, ya kan? Tetapi karena kalau air panas yang kita gunakan, maka dia mengeluarkan semua apa yang ada di dalam teh celup itu, membuat air yang jadi bening menjadi berwarna. Nah, sama dengan hidup kita. Air panas itu ibarat masalah, cobaan yang kita hadapi. Biar apa? Biar kita tahu sebenarnya seperti apakah iman yang ada di dalam diri kita, kesetiaan yang ada di dalam diri kita untuk Tuhan Yesus. Apakah sama seperti teh celup yang akan memberikan warna kepada air yang awalnya bening. Nah, kadang Tuhan ingin menguji kesetiaan, suka menguji kesetiaan kita kepadanya dengan berbagai cara. Tetapi kalau iman kita dan kesetiaan kita tetap kepada Tuhan, maka semuanya itu akan berlalu. Emas kalau tidak diproses tidak akan menjadi bentuk atau benda-benda yang kita inginkan. Emas itu bisa dibuat jadi gelang, kalung, anting-anting, dan segala macam. Dan itu tidak akan terbentuk kalau tidak kena api terlebih dahulu, karena itu ada prosesnya. Kalau dikasih di air, ya nggak mungkin, karena itu bukan proses yang dilalui oleh emas ini. Tetapi kalau dia di api, maka dia bisa dibentuk. Sama juga dengan hidup kita. Setiap goncangan-goncangan yang selalu ada, jangan jadikan itu sebagai masalah yang terlalu berat dan tidak bisa diselesaikan. Tetapi marilah kita sama-sama berharap kepada Tuhan. Sama-sama kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Sama-sama kita bacakan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kebanyakan di kita, kalau kita dapat masalah, pasti mukanya merem, pasti mukanya cemberut, ya kan? Iya, itu karena kita merasa bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan. Tetapi apa kata Yakobus di pasal 1 ayat 2-3 ini? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mudah gak sih kita bahagia tapi dalam masalah? Mungkin dalam masalah hati, dalam masalah keuangan, masalah keluarga. Bisa gak kita bahagia? Susah kan? Susah. Tetapi Tuhan berkata, jadikanlah itu suatu kebahagiaan jika kamu mengalami berbagai-bagai masalah, berbagai pencobaan. Karena Tuhan pasti akan berperan di dalamnya. Tuhan tidak akan memberikan masalah yang berat yang melampaui batas kemampuan kita. Poin yang ketiga, untuk menyempurnakan diri. Jika kita menghadapi masalah dengan cara dan pandangan yang benar, masalah tersebut bisa membentuk kita. Percaya nggak dari suatu masalah bisa membentuk kita? Amin. Amin. Semua cobaan-cobaan yang kita lagi itu suatu masalah. Masalah yang akan membentuk kita menjadi lebih baik. Mungkin dulu kita sebelum masuk ke ST ini, hidup kita ya masih amburadul, masih suka nongkrong sana sini, masih suka minum dan rokok. Tapi karena kita sudah diproses, maka waktu kita diproses, kita anggap itu masalah di dalam hidup kita, karena susah untuk lepas dari kebiasaan hidup kita. Nah, tetapi karena sudah terbiasa dari masalah-masalah, maka masalah-masalah yang selalu menghampiri kita itu akan membentuk kita menjadi lebih baik. Tuhan lebih memperhatikan karakter kita daripada kenyamanan kita. Hanya hubungan kita dengan Tuhan yang akan kita bawa sampai kekekalan. Kenyamanan di dunia ini hanya sementara. Ibarat bunga yang mekar di waktu pagi dan layu di waktu sore. Keindahannya hanya di waktu pagi. Nah, sama dengan kita, kenyamanan kita hanya sementara waktu kita masih ada di dunia ini. Tetapi kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, kenyamanan di dunia ini akan melebihi di sana. Dan hubungan kita kepada Tuhan akan membawa kita, hubungan kita dengan Tuhan yang akan kita bawa sampai kekekalan. Hubungan yang kita sudah jalin selama kita berada di dunia ini bersama dengan Tuhan, itulah yang akan kita bawa ke surga. Itulah yang akan menentukan kita apakah kita layak menjadi sahabat Tuhan, apakah kita layak masuk ke dalam kerajaan Allah Tuhan. Lanjut. Burung elang dan anaknya. Nah, ini ilustrasi pasti sering kita dengar sama Ibu Asrama kan. Burung elang, induk burung elang ini mengajari anaknya dengan menjatuhkan anaknya dari atas sampai ke bawah, biar apa? Biar anaknya bisa terbang. Nah, anak burung elang ini menganggap bahwa yang dilakukan oleh ibunya ini salah. Karena dia menganggap bahwa kenapa sih ibuku menjatuhkan aku ke bawah? Dia udah tahu aku masih belum bisa terbang. Tetapi itu cara induknya elang buat anaknya bisa terbang. Sama dengan tema saya tadi, cinta dirasa benci. Cinta seseorang itu bukan dengan mengasihi secara berlebihan, tetapi
cinta seseorang itu bisa lewat perkataannya yang mungkin menurut kita kurang cocok untuk kita. Tetapi itu dia melakukan semua itu karena bentuk dari cinta kasihnya. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Misalnya kalau kita menegur teman kita, jangan lakukan ini, kamu jangan keluar malam gini. Tetapi itu sudah menjadi kenyamanannya kan. Tapi kita menegurnya itu supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Nah, itu adalah bentuk kasih kita terhadap seseorang. Nah, begitu juga dengan burung elang, induk elang. Burung elang tidak takut melepaskan anaknya dari atas sampai ke bawah karena dia tahu. Karena kalau misalnya induk elang tidak melakukan itu, maka anaknya akan kayak gitu aja, nggak bisa terbang, tidak bisa menjadi elang yang sejati. Lanjut. Jika kita saat ini sedang menghadapi masalah, ingat ada 3 poin yang saya berikan. Yang pertama, jangan menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Yang kedua, ingatlah penderitaan itu ringan, karena Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melampaui batas kemampuan kita. Tuhan sudah tahu kok kemampuan kita untuk menghadapi masalah. Maka Tuhan tidak akan memberikan kita masalah yang sebesar-besarnya, yang melampaui batas kemampuan kita. Yang ketiga, jangan memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya.